penyelesaian non ASN ini kan tidak bisa hanya Menpan, hanya BKN. Karena non ASN itu adanya di instansi. Jadi kunci penyelesaian non ASN ini di instansi. Jadi pada saat proses penyelesaian ini kan kita lakukan sesuai dengan urutan prioritasnya. Nah, THK2, lalu kemudian ada non ASN yang database BKN. Nah, sebetulnya pemerintah dengan DPR itu komitmen untuk menyelesaikan 1,7. Nah, 1,7 itu di dalamnya itu ada THK2, ada database BKN. Nah, THK2 ini sebetulnya pendataan lampau dari tahun 2009 lalu. THK2 itu. Nah, sementara untuk yang database BKN ini hasil pendataan 2022 kemarin. Nah, sehingga kelulusan didasarkan pada prioritas THK2 terlebih dahulu, walaupun nilai yang bersangkutan itu lebih rendah dari yang database BKN, karena prioritas kelulusan THK2 terlebih dahulu. Kalau THK2 selesai, baru kemudian database BKN. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan Mas Dika, bagaimana dengan yang tidak dapat formasi? Nah, sebetulnya melalui Kepmen, beberapa Kepmen, kebijakan-kebijakan Kementerian Pan-RB, melalui Ibu Menteri itu, prinsipnya kami komitmen sekali lagi menyelesaikan non-ASN ini. Tetapi persoalannya itu kan ada pada pembiayaan. Nah, jadi misalkan di instansi itu non-ASN-nya ada 10, tetapi kemampuan untuk membayar gaji untuk non-ASN pada saat diangkat P3K itu 8 misalnya. Kan gitu kira-kira. Nah, artinya instansi itu kan mengusulkan 8 karena kemampuan anggarannya untuk 8 orang, 8 P3K. Nah, yang 2 ini tidak dapat formasi, bagaimana pertanyaan kan begitu. Nah, ini kalau di ketentuan kita, ini sementara dia paruh waktu P3K dulu. Yang penting, teman-teman non-ASN ini mengikuti seleksi sampai tahapan akhir. Kalau dari kebijakannya begini, jadi itu diselesaikan dan ditata, begitu. Nah, prinsip pemerintah menghindari PHK massal. Menghindari PHK massal. Jangan sampai orang-orang non-ASN ini diberhentikan. Nah, kita berikan kesempatan kepada teman-teman non-ASN yang tidak terdata mengikuti kesempatan, mengikuti seleksi. Ya kalau nilainya bagus, layak ya mungkin bisa. Nah, selain itu, instansi ada banyak instansi juga pada saat proses melakukan pendataan, itu mereka sanggup untuk membayar lebih dari formasinya, itu lebih dari non-ASN yang terdata. Karena ada beberapa waktu itu ketinggalan terdatanya. Dan sebetulnya mereka memenuhi kriteria gitu. Nah, ini kan diberikan kesempatan. Tetapi, sekali lagi, karena komitmen kita selesaikan 1,7, prioritasnya tetap yang terdata terlebih dahulu. Itu dulu kita selesaikan. Gitu. Untuk selanjutnya nanti yang belum terdata akan diselesaikan selanjutnya. Oke. Sebenarnya kebijakan P3K paruh waktu itu seperti apa, Mas? Ya. Nih, nah ini sebetulnya salah satunya ada kebijakan di Undang-Undang HKPD itu, belanja pegawai itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, rata-rata instansi itu, terutama Pemda ya, banyak yang lebih dari 30%. Nah, ini sebenarnya persoalan tersendiri. Nah, karena kan belanja-belanja yang lain juga sangat diperlukan, tidak hanya belanja pegawai. Nah, karena pembatasan itu, nah, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer, misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan. Sambil menunggu instansinya ada anggaran, atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya, setelah meningkat dan lain sebagainya, ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu. Itu. Nah sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K. Karena di amanat undang-undang itu kan selesai 2024 dan harus lalu kemudian di ayat berikutnya itu dilarang mengangkat non-ASN untuk menduduki jabatan ASN. Tidak ada lagi non-ASN amanatnya. Nah, kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah, kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian
mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan. Kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP, dan rencananya ini tetap pengaturannya. Kalau yang P3 itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya dan paruh waktu itu. Nah, tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20, Undang-Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Karena supaya yang menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu, nah kami mencoba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai. Penyelesaian non ASN itu kan tidak bisa hanya Menpan, hanya BKN. Karena non ASN itu adanya di instansi. Jadi kunci penyelesaian non ASN ini di instansi. Jadi banyak teman-teman non ASN ini Menpan seperti apa, BKN seperti apa. Padahal kan yang ngangkat itu di instansi. Lalu ya kita harus komitmen sama-sama. Pemerintah itu kan bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN. Terutama instansi inilah kuncinya. Kalau instansinya kalau memang harus komitmen juga instansinya. Karena honorernya itu ada di sana. Bekerjanya itu di sana. Jadi makanya kami selalu sampaikan, sosialisasi kita selalu, komunikasi kita selalu kita bangun dengan instansi, apa persoalannya, kira-kira seperti itu. Bahkan di tahap 2 ini, teman-teman yang non-ASN di tahap 1 tidak mendaftar, atau yang TMS dan sebagainya, kita bantu di tahap 2. Kita mapping, bahkan kita buatkan jabatan keranjang supaya mereka nggak TMS lagi. Gitu. Jadi untuk berubah, cuman hanya memang tetap harus instansinya yang melakukan konfirmasi. Nah, kenapa? Karena instansi yang punya non ASN masih dibutuhkan atau tidak, orangnya sudah meninggal atau masih ada, termasuk apakah ini juga berkelakuan baik dan lain sebagainya. Kita perlu konfirmasi, data kita mapping, kita sampaikan ke instansi. Nah, instansi melalui sistem tinggal konfirmasi apakah masih dibutuhkan atau tidak. Nah, ini di tahap 2 ini yang kita bantu untuk teman-teman yang terutama yang database ya sebagai prioritas, kita selesaikan di tahap 2. Nah, ini kan sudah diperpanjang sampai tanggal 7 Januari ya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai 7 Januari kalau dilihat datanya sudah banyak ya, sudah banyak. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Karena ya itu sekali lagi kami perlu kerjasama dengan instansinya. Kuncinya itu di instansi sebetulnya. Kita sudah buatkan fasilitasnya, kebijakan sudah kita buatkan, fasilitas infrastruktur sudah dibuatkan oleh teman-teman BKN. Konfirmasi tinggal kita sampaikan data ke BKN, ke instansi. Nah instansi melakukan konfirmasi.